Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya, maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Puji Tuhan. Kita sudah lanjutkan dari pasal 31 dan 32 mengenai Raja Hizkia. Beberapa perubahan dibuat oleh Hizkia, mulai dari membuka pintu-pintu rumah Allah dan mulai kembali beribadah dengan benar, tidak campur-campur dengan segala berhala. Dan Hizkia memberikan kembali, membuka kembali pintu-pintu perbendaharaan, pasal yang ke-29. Dan mereka memberikan kepada Tuhan segala persembahan dalam jumlah yang besar. Begitu dikatakan ayat 32, ada jumlah korban bakaran yang dibawa oleh jemaat, lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, domba muda 200 ekor, semua sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Lalu di pasal yang ke-31 kita melihat tuntas Hizkia membuat perubahan-perubahan sampai kepada persembahan-persembahan yang diangkat oleh raja. Ayat 3, memberikan sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran waktu pagi, waktu petang, korban bakaran waktu hari Sabat dan bulan-bulan baru, hari raya, yang semua tertulis dalam Taurat Tuhan. Ayat yang keempat, ia memerintahkan rakyat untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang Lewi, korban persembahan persepuluhan, supaya mereka dapat mencurahkan tenaga untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Ayat 5, setelah perintah ini tersiar dan orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama pada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Hizkia mengatur semua sumbangan, memerintahkan. Hizkia tidak mau mempunyai masyarakat orang-orang Israel, orang-orang Yehuda yang miskin, nggak mau. Dan caranya yang kita lihat adalah mereka harus membawa persembahan ke rumah Tuhan. Mulai dari hasil pertama sampai persembahan-persembahan dalam jumlah yang besar. Mereka memberikan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus. Semuanya diletakkan bertimbun-timbun. Ayat 6. Mereka mulai membuat timbunan pada bulan ketiga dan mereka selesai pada bulan ke-7. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu dan mereka memuji Tuhan. Ayat 9, Hizkia menanyakan kepada para imam, apakah yang terjadi ketika kalian memberikan persembahan? Ayat yang ke-10 dijawab oleh Asaria, sejak persembahan khusus mulai dibawa, kami telah memakan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Mengapa? Sebab Tuhan memberkati umatnya hingga tinggal juga sisanya yang banyak ini. Gak cuma cukup, tapi banyak sisa. Tidak sekedar cukup, tetapi orang-orang rakyat menjadi rakyat yang kaya, yang punya sisa yang banyak.
Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik untuk mengatur persembahan. Diatur persembahan-persembahannya. Mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan kudus. Mereka atur semua. Dicatat ayat 17 dalam daftar menurut kuak-kuak mereka. Sedang orang Lewi yang berumur 20 tahun dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Disediakan Allah bagaimana caranya Hizkia memberkati jemaat. Ayat 20. Demikian perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, jujur, benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dan dalam setiap usaha yang dimulai dengan Tuhan, semuanya dilakukan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Hizkia tahu bagaimana caranya membuat jemaatnya, membuat orang-orang Yehuda menjadi keluarga-keluarga yang diberkati. Kuncinya cuma satu. Mereka kembali membawa persembahan bagi Tuhan. Mereka tidak sekedarnya, mereka harus memberikan persembahan dengan sebenarnya. Hizkia berkata, kalau orang-orang Israel mau diberkati, begini caranya. Kalau mereka mau melihat bagaimana Allah memberikan sisa, bukan cuma cukup, tapi ada sisa dalam rumah-rumah mereka. Begini caranya. Jangan segan, jangan berhitung dengan Allah. Jangan coba membohongi Tuhan. Dalam segala usaha yang dimulai di rumah Allah, semuanya itu dilakukan dengan segenap hati. Mereka memberikan persembahan yang baik, yang jujur, yang benar, lengkap. Banyak kali kita tidak mau jujur. Banyak kali kita malah mengurangi. Kita dikurangi berkatnya, saudara. Kalau kita mengurangi berkat untuk Allah, kalau kita tidak mengembalikan persembahan seperti yang baik, yang jujur, yang benar, ya, berkat kita dikurangi. Kita tidak dapat menipu Allah, karena setiap uang di dompet saudara, di bank-bank simpanan saudara, itu dilihat Allah. Jadi jangan menipu Allah. Kita rugi karena berkat kita dikurangi oleh Allah. Allah tidak mengurangi lalu seperti diselip gaji, dikurangi tunggakan, dikurangi pinjaman, dikurangi. Ada begitu banyak hal-hal yang disebutkan dikurangi. Kenapa? Karena kita kurang. Ketika kita memberi kepada Allah gak jujur, tidak baik, tidak jujur, tidak benar, saya tidak perlu tanya kepada jemaat, ini benar gak ini persembahannya? Gak perlu. Karena itu harus dilakukan dengan segenap hati kalau kita mau berhasil. Gak apa-apa, tapi sayang saudara, ketika kita memberi dengan tidak benar, dengan tidak jujur, dengan tidak tepat, tidak baik, maka firman Tuhan berkata kita gak akan berhasil. Ada berkatnya ada, tapi tidak dengan sebenarnya.
Kenapa? Karena kita juga nggak benar. Kita yang menentukan berkat kita, bukan orang lain. Kita yang harus jujur pada diri kita. Kita yang harus berani berkata, ini bukan milik saya, ini miliknya Tuhan. Cobalah lakukan itu dengan tepat, dengan baik, dengan benar, dengan jujur, dan lihat hasilnya. Untuk satu kata ini, Maleakhi 3 berkata, cobailah aku, ujilah aku, dan cobailah aku. Kalau aku tidak membuka tingkap langit untuk memberkati kamu. Jendela-jendela langit dibuka hanya untuk memberkati kita. Sebab Allah melihat apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar sudah kita lakukan dengan segenap hati kita. Maka segala usahanya berhasil. Hizkia memberikan contoh. Dia tidak hanya bicara, tapi dia berbuat. Bukan cuma berbicara, tapi dia berbuat apa yang benar kepada Tuhan. Hingga kita bisa melihat Allah memberkati seluruh orang Yehuda. Apakah ada masalah? Apakah ada ujian setelah itu? Firman Allah di ayat yang pertama pasal 32, mereka menghadapi tantangan. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia, maka ada ujian, ada tantangan, dikepung oleh Raja Babel. Sanherib adalah Perdana Menteri Kerajaan Babel. Dan ayat yang kedua, ketika Hizkia tahu bahwa Sanherib memerangi Yerusalem, ia berunding dengan panglima pahlawan untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota. Maka berkumpullah semua orang menutup mata air dan sungai yang mengalir ke tengah-tengah negeri. Diatur oleh Hizkia bagaimana cara menghadapi Sanherib. Tetapi ayat yang ke-6, ia mengangkat panglima-panglima perang untuk mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul, menenangkan hati mereka dengan berkata, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, jangan takut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertai, karena yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai mereka. Begitu yakinnya, imannya luar biasa. Hizkia tidak membuat rakyat menjadi ketakutan, tetapi membuat rakyat semakin berseru kepada Tuhan. Walaupun diejek, walaupun dihina, ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Lalu ayat 18, orang-orang Yehuda berseru kepada Tuhan, berteriak. Ayat yang ke-21, lalu Tuhan mengirim malaikat melenyapkan semua pahlawan, semua pemuka, panglima yang ada di perkemahan Asyur. Bahkan Sanherib dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Begitu caranya Hizkia membawa semua orang-orang Yehuda kembali beribadah kepada Allah dengan benar.
Ini merupakan tindakan yang dibuat Hizkia, tindakan yang dibuat oleh Raja Hizkia untuk memulihkan keadaan Yehuda. Hizkia tidak pakai cara-cara yang aneh-aneh. Ajak saja orang Yehuda kembali beribadah. Perbenaran Allah kembali dibuka. Rakyat diperintahkan untuk memberi persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, juga persembahan khusus. Ayo, masukkan, bawa. Tapi raja tidak ada tetapi, bawa. Kalau kamu mau berhasil, bawa. Menjadi peraturan. Pajak bukan untuk negara, tetapi Hizkia membuat mereka membawa persembahan kepada Allah. Dan sungguh usaha dari orang-orang Yehuda, segala usahanya berhasil. Tidak ada kemelaratan, tidak ada kekurangan, tidak ada pinjam-pinjaman. Mereka membawa yang terbaik kepada Tuhan. Ada tantangan, ada. Tetapi bagaimana cara Hizkia menghadapi tantangan? Hizkia mengajak rakyat Yerusalem berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-21, lalu Tuhan kirim malaikat melenyapkan perwira-perwira Asyur. Ini yang sudah terjadi dengan orang-orang Yahudi. Mereka sadar bagaimana caranya mereka membuat rakyatnya. Hizkia mengajar kepada rakyatnya, tidak ada alasan. Bayar, berikan persembahan kepada Tuhan. Itu bukan milikmu, milik Tuhan. Dibuat begitu tegas tentang persembahan. Raja Hizkia mengajak seluruh rakyat melakukan hidup ibadah yang benar, yang baik, yang jujur, dengan segenap hati, hingga semua usahanya berhasil. Itulah Raja Hizkia. Ada kesalahan Hizkia, ada. Hizkia menutup tahun pemerintahannya dengan memberitahukan, membeberkan, ini kesalahan Hizkia yang menjadi rahasia Allah, dibeberkan kepada utusan-utusan Sanherib. Dengan kesombongannya, dengan segala lugunya, Raja Hizkia menunjukkan semua yang ada di istana Hizkia kepada musuh. Dan karena itulah kita membaca di dalam kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja, Yesaya 38, orang-orang Israel memang bukan pada tahun Hizkia, tetapi pada tahun anak-anak Hizkia menjadi bangsa yang hancur. Jaga yang baik, saudara. Ini yang susah. Berulang kali, seingat saya sudah 4 kali saya katakan ini. Jaga apa yang baik. Hizkia baik dari awal, umur 16 tahun. Dia mulai jadi raja dan semua usahanya baik. Catatannya semua baik. Bahkan ia dapat memalingkan kembali orang-orang Yehuda beribadah dan berbuat yang benar, membayar persembahan yang benar. Dan semua orang Yehuda, tidak ada yang miskin, semua dibuat kaya raya. Berhasil, Hizkia berhasil. Tapi satu kesalahan Hizkia,
ia tidak menjaga apa yang baik. Ia pernah sombong, tapi segera dia menyadari hingga Tuhan mengampuni. Jaga apa yang baik. Selama ini engkau beribadah dengan setia, itu baik, lakukan aja. Saudara dengan sungguh beribadah kepada Allah, saudara dengan sungguh memberikan persembahan kepada Tuhan, lakukan yang baik, pertahankan. Jangan coba mengurangi, supaya jangan Allah mengurangi berkat kita. Ini catatan Allah. Tuhan mencatat loh semua. Berapa Tuhan beri kepada kita dan berapa yang kita kembalikan kepada Allah, Tuhan catat. Kalau ada yang enggak sama, kalau ada yang kurang, kalau ada yang tidak sama, dengan mudah Allah juga kurangi berkat kita. Dengan mudah. Ada saja hal-hal yang membuat jalannya duit keluar. Ada saja. Sebab itu biarlah Tuhan melihat, oh baik, jujur, benar, dilakukan dengan segenap hati, tidak segan-segan. Allah memberkati dan memberkati dan memberkati lagi. Nggak segan Allah. Dan Allah tidak punya alasan untuk tidak memberkati kita. Mari saudara, ketika kita lakukan yang terbaik, Allah juga lakukan yang terbaik bagi kita. Ketika kita buat yang benar, Allah juga memberkati kita dengan benar. Ini rahasia di tahun 2015. Supaya jangan Allah murka terhadap kita. Mazmur pasal 2, hati-hati, beribadahlah dengan takut dan benar. Boleh kita baca Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Mazmur 2 ayat 11. Cium kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Jangan Allah murka ketika kita berjalan. Kata berjalan bukan kita jalan di jalanan, bukan. Jalani hidup. Jangan Tuhan murka pada waktu kita jalani hidup karena gak benar kamu. Beribadahlah dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Jaga. Ini yang harus kita pagari hidup kita. Enggak, jangan berdosa sama Tuhan. Jangan bersalah sama Tuhan. Supaya jangan Tuhan murka kepada kita. Jangan. Kalau manusia marah, aduh, kecil. Marahnya manusia, besok ya baik lagi. Itu kalau manusia. Tapi kalau Allah marah, kalau Allah murka, kita yang repot, saudara. Jangan buat Allah murka. Tapi biarlah kita belajar benar-benar kita menghormati Allah, beribadahlah dengan benar, sehingga Allah tidak punya alasan tidak memberkati ibadah kita. Engkau baik, engkau benar, engkau jujur, engkau lakukan ibadahmu dengan segenap hati dan semuanya diberkati oleh Allah. Dan itulah yang membuat kita bisa dilihat dunia, Allahmu luar biasa.
Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang sanggup memberkati lebih dan lebih dan lebih. Kalau manusia memberkati ada batasnya. Tapi kalau Allah yang memberkati tidak terbatas. Itu yang luar biasa. Mari kita berdoa. Kita berdiri bersama dan kita lihat bagaimana cara